Alhamdulillah dapat banyak pelajaran yang bisa diambil sih ya, dan dapat relasi teman-teman yang baru gitu tentang terkait dunia yang suka di bidang entrepreneurship juga sih kayak gitu. Saya setahun di Bismith itu seru, menegangkan. Di awal itu sangat menegangkan, tapi udah dijalanin seru dan repot sih sebenarnya. Di internal itu rasanya yang pasti seru karena selain dari anak-anaknya juga yang saling support satu sama lain, itu juga kita sering seru-seruan bareng, kayak ya cuma bercanda-bercanda kecil, dan sekalinya ketemu itu pasti bahasannya nggak ada habisnya gitu. Di internal tuh sebenarnya rasanya campur aduk banget, tapi gue banyak banget happy-nya karena gak tau kenapa ya, anak internal tuh gue ngerasanya kayak asik-asik semua gitu, atau mungkin karena internal kali ya, tapi gue ngeliat kayak mereka tuh semua cocok sama gue, mereka bisa nerima gue seapa adanya itu, dan kayak senyambung itu gitu loh, dan profesionalitas itu nggak usah ditanya lagi. Gue suka banget kinerja mereka, gue suka semuanya, intinya gue suka sama internal. Tahun di Medbrand capek ya, banyak banget naik turunnya, dari pribadi, dari teman-teman juga, dari kita bareng-bareng. Jadi nggak cuman dari gue pribadi, cuman kita bareng-bareng emang ada naik turunnya. Cuman so far worth it lah, 1 tahun ke belakang asik banget. Rasanya 1 tahun di Medbrand, gue punya keluarga baru, dimana gue expect sesuatu tentang Medbrand tuh, gue pikir di balik layar tuh bener-bener nggak kelihatan, tapi ternyata Biro Media Branding ini bener-bener jadi keluarga yang bisa nge-branding kita, itu bener-bener kayak keluarga seutuhnya gitu di Suarsa. Selama 1 tahun di Risbang ini lumayan capek ya, karena kan banyak survei dan pokoknya bikin pusing aja gitu sih. Tapi sisanya sih seru karena dapat banyak temen gitu sih. Dan kan di Risbang itu mayoritas kayak introvert ya, jadi tuh introvert ketemu introvert makin nyatu gitu, makin nyaman jadinya kayak gitu aja sih. Misalnya 1 tahun di Risbang seru, walaupun programnya hampir semuanya serius, tapi itu bikin nambah kemampuan untuk Microsoft Excel, Google Form, dan pastinya teman-temannya juga seru walaupun pada introvert juga. Gue ngerasa kalau di Adkesma itu bener-bener gue bisa ngelatih diri gue dari yang tadinya 0 from zero to hero. Kalau buat perasaannya pasti senang banget, nggak bisa dideskripsikan. Selain kita ngerjain proker bareng, di Adkesma juga bisa jadi tempat cerita yang kayak kita bisa jadi rumah buat satu sama lain. Untuk 1 tahun di Akpres, rasanya itu menjadi sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Juga menjadi kisah yang luar biasa juga. Kita udah ngelewatin berbagai masalah. Kalau di Akpres itu ibaratnya kita kapal yang lewatin samudra yang penuh dengan problematika lah. Tapi kita masih tetap bersama dan bisa melewatinya bersama. Oke, buat 1 tahun di Akpres itu nggak kebayang gimana rasanya. Pokoknya senang, sedih, capek, semuanya campur aduk. Tapi lebih banyak senangnya dan lebih banyak pengalaman buat di 1 tahun di Kasrat benar-benar berkesan banget ya, apalagi proker-proker yang hampir tiap bulan yang pastinya ada. Jadi kayak kerjasamanya tuh benar-benar full banget, kita utarain semuanya buat Kasrat. Kerja 1 tahun sama Kastrat, orang-orangnya gokil parah. Terus gue jadi nambah insight baru, khususnya di berpikir kritis sama teman-teman baru. Rasanya di Praga jelas gue bersyukur banget sih, karena di Praga gue ketemu teman-teman yang asik banget, yang seru banget, sefrekuensi, dan kerjaan itu jatuhnya kayak yaudah main aja, having fun dan nyari pengalaman baru gitu sih. Pokoknya seru banget. Jadi buat 1 tahun di Praga, jujur gue senang banget punya teman-teman yang kompak-kompak, dan juga enak banget buat diajak nongkrong dan lain-lainnya. Tapi tetap kalau misalnya ngejalanin proker itu tetap serius. Oke, rasanya 1 tahun di PSDM tuh bener-bener nggak bisa diprediksi banget, karena kita ngejalanin prokernya banyak banget yang bermanfaat. Terus juga buat teman-teman KMPKU itu banyak sekali kayak kegiatan-kegiatan yang unik, tantangannya banyak banget, dan khususnya gue sebagai orang yang di PSDM juga ngerasa ke-challenge, ketantang kayak gitu. Perasaan aku selama 1 tahun di PSDM pastinya seneng banget, karena PSDM ini kan departemen yang prokernya itu keren-keren banget gitu loh, kayak insightful banget. Jadi kayak aku sebagai staff di PSDM itu jadi dapat insight yang tinggi juga, senang bisa kumpul bareng teman-teman di PSDM. Rasanya mungkin kayak roller coaster gitu ya, kayak ada senengnya, ada sedihnya, kecewanya. Yang pastinya pengalamannya juga banyak banget yang gue dapetin di sebelumnya.
Rasanya 1 tahun di Senbud tentunya bangga menjadi bagian Departemen Seni dan Budaya yang prokernya itu cukup menguras tenaga semua. 1 tahun di SLH itu sangat banyak banget pengalamannya, terus banyak banget ceritanya juga, suka, senang, sedih, itu banyak banget. Pokoknya seneng banget deh kalau di SLH, pokoknya yang inget-inget tuh pasti hal-hal yang bahagia sih kalau inget di SLH. Buat 1 tahun di SLH sih gue ngerasa kayak gue ada di rumah yang dimana gue selain departemen yang gue jalanin di IPB, SLH itu adalah rumah kedua gue dimana gue bisa cerita hal bisa dibilang teraneh yang gue lakuin di IPB ini, kayak rumah kedua gitu. Aku favorit itu ada PCP, PKU Carepreneur. Levitre paling seru. Yang lagi sedang dijalani saat ini yaitu rapat kabinet. Banget nih, gue suka ada namanya cuit gitu. Cuman itu internal aja gitu. Kaleidoskop bakal jadi favorit gue walaupun belum kejadian. Oke, proker favorit gue itu foto kabinet. Menurutku proker terfavorit itu R&D class. Proker favorit di Risbang itu Rintik, itu Risbang Unique Things. Proker favorit gue semuanya. Mega proker terakhir kemarin yang Wirasa. Tapi untuk yang paling berkesan sendiri itu FESMA atau Festival Mahasiswa PKU IPB. FESMA ya sekarang tuh Serentak. Itu jelas passion, itu tentu aja passion. Of course, sekolah Ormawa dong. Proker di PSDM yang aku suka itu PSDM dan. Cuman yang paling berkesan menurut gue itu pastinya passion. Proker favorit tentunya Project X ya, Project X. Proker favorit aku di SLH itu M3. Proker paling favorit gue itu Lobster. Semoga teman-teman bisa mengembangkan ilmu yang udah didapat dimanapun nanti kalian berada. Semoga di internal, walaupun nanti kita udah di habis, kita masih bisa seru-seruan bareng, kita masih bisa ngobrol sama lain. Gue harap kita nggak sampai di sini aja, pertemanan kita nggak sampai di sini aja. Bahkan kita tuh bisa bilang kalau kita udah jadi satu circle yang, karena gue ngerasa kita sefrekuensi semua. Gue harap pertemanan kita lanjut terus sampai kita bisa wisuda bareng 3 tahun lagi. Buat Medbrand harapannya ya semoga sehat-sehat aja ya. Gue nggak banyak ngarep selain sehat, selain semangat terus apapun terjadi. Harapan kedepannya untuk Medbrand, walaupun kita udah nggak kerja bareng, tapi ingat rumah itu selalu ada, mesti kita rawat. Dan kalau misalkan teman-teman mau balik lagi atau sekadar kumpul, jangan lupa sama Medbrand. Harapan untuk Risbang semoga lebih solid ya, karena lumayan susah gitu loh, dulunya kayak susah buat deketnya gitu, tapi gue nggak tahu ngomong apa. Semoga Risbang lebih deket lagi dan jangan sampai lupain gue. Walaupun abis ini kita bakalan berpisah, tapi semoga masih bisa kumpul lagi, masih bisa saling nyapa. Jujur gue nggak bisa kalau misal kalian udah nggak sama gue lagi sejujurnya. Tapi karena kalian harus memaksimalkan potensi kalian ke depannya, semoga apa yang kalian pilih itu bisa menjadi pelabuhan terbaik selanjutnya selain dari Adkesma Eksekutif sama PKU. Semoga setelah ini Demis, kita semua tetap bisa menerapkan apa yang udah kita dapetin banyak hal di Adkesma ini. Semoga teman-teman Akpres ke depannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tetap menjadi yang terbaik walaupun sudah kembali ke wilayah masing-masing. Semoga untuk yang sebentar lagi Demis, semoga walaupun kita udah Demis tapi kita tetap bisa solid, tetap bisa menyapa satu sama lain. Semoga orang-orang yang masih bisa mengepakkan sayapnya nantinya di organisasi-organisasi yang ke depan. Semoga nantinya kalau misalnya udah ke depannya kita masih bisa kumpul-kumpul bareng lagi, nggak usah canggung. Buat PSDM Femis, teman-teman gua dan keluarga gua berharap kita semua bisa selalu berkoneksi, jangan sampai pernah terputus. Ibaratnya demisioner ini bukan jadi pembatas buat kita, dan gua berharap semua teman-teman gue yang nantinya di PSDM dan khususnya Suarsa bisa jadi orang-orang yang hebat. Senbud internal itu tentunya kita bisa tetap menjalin silaturahmi yang ada walaupun tidak lagi di Departemen Seni dan Budaya ini. Semoga SLH tetap jadi keluarga, tetap sama-sama gitu sampai lulus walaupun kita beda fakultas, tetap saling kabar-kabaran gitu. Soalnya SLH itu udah jadi rumah sih buat gue. Nah, buat SLH sendiri jangan sampai lupa sama Wigung, sama Om Dani, sama Melati, di mana kita pertama kali kumpul, pertama kali ketemu, pertama kali membuat cerita di SLH ini ya di tempat-tempat itu. Harapan buat teman-teman Suarsa,
kemanapun kalian jalan nanti, semoga itu jalan yang terbaik untuk kalian berkembang. Lebih baik lagi, lebih mantap lagi, dan lebih seru lagi. Semoga di Swarsa ini jadi ajang kita untuk saling meningkatkan kapabilitas diri dan saling mendukung satu sama lain kayak gitu. Gue harap, gue tahu kalian semua orang-orang hebat. Kalian yang bisa keterima di Swarsa itu adalah orang-orang hebat. Dari gue tahu banget gimana seleksinya segala macam, dan gue harap kalian gak cuma bisa bermanfaat di tingkat 1 aja di PKU, tapi untuk kedepannya dan membangun IPB dan Indonesia bersama-sama. Buat teman-teman yang lain juga selamat dan terima kasih nih 1 tahun ke belakang. Selamat juga udah ngelewatin 1 tahun ke belakang dengan baik banget, dan juga udah mau kooperatif di proker-proker Medbrand. Jadi gue mau bilang selamat dan makasih buat teman-teman Swarsa yang lain. Semoga kita bisa bertemu di tempat yang lain. Good luck buat kedepannya. See you in the next. Semoga teman-teman di Swarsa, karena kita nggak kenal cuma satu biro departemen aja, sama-sama masih bisa saling sapa gitu, karena kita pernah kerja bareng, kerja sama-sama, dan di luar sana nanti siapa tahu kita punya kesempatan untuk balik kerja bareng lagi. Semangat Swarsa. Semoga ya jangan lupain aja sih, jangan lupain biro atau departemen yang lain, walaupun kita nggak terlalu saling kenal ya, tapi jangan lupa nyapa gue. Jangan lupakan semua kenangan-kenangan kita, dan jangan lupain aku. Simple sih, semoga kalian bisa menjadi kupu-kupu di pelabuhan selanjutnya. Semoga bisa terbang lebih jauh lagi. Semoga kalian bisa berkembang di departemen ataupun fakultas masing-masing. Semoga lebih baik lagi, setiap proker-prokernya juga membantu KMPKU, dan yang pasti solidaritasnya lebih kuat lagi, internisasinya lebih kuat lagi. Semoga semakin anak-anaknya bisa semakin lanjut buat ke jenjang selanjutnya, bisa untuk magang atau yang lainnya. Semoga orang-orangnya bisa lebih berproduktif lagi nantinya, dan bisa mewujudkan slogannya, yakni merajut asa dan satukan romansa. Ya insya Allah mudah-mudahan harapan gue bisa terus maju juga, bisa punya nanti ruang sendiri kesekretariatannya, biar nanti bisa nongkrong bareng lebih enak dan lebih formal lagi aja sih keseruannya gitu. Thank you. Makin kompak lagi ke depannya, nggak usah malu-malu untuk sapa sesama teman-teman Swarsa gitu. Gua kenal sama banyak banget orang-orang yang sangat luar biasa, dan menurut gua banyak banget harapan-harapan gua ke depannya menjalin relasi dan bakal bisa sukses bareng. Tetap jaya, tetap sukses, dan jangan lupa kalau kita pernah jadi satu keluarga. Untuk Swarsa juga semoga kedepannya lebih baik. Memberikan dampak yang baik dan contoh yang baik untuk dan memberikan pengalaman yang baik bagi anggotanya untuk ke BEM wilayah masing-masing gitu. Semoga kita semakin dekat lagi, walaupun mungkin kita udah beberapa yang ada yang dekat, tapi semakin dekat lagi. Terus juga yang belum kenal nih mungkin sampai pas demis, semoga bisa kenalan nih di demisnya. Terus semoga semuanya punya karir yang lancar di luar eksekutif nanti. Setelah kita demis, kita bakal sibuk di departemennya masing-masing, di fakultasnya masing-masing, tapi jangan lupa bahwa kita pernah merangkai cerita di Swarsa ini.